Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Misyarianti Kalista dari kelas 11 1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pemahaman saya seputar tabung venturimeter dan sebab fluida dinamis. Apa itu tabung venturimeter? Tabung venturimeter adalah alat ukur aliran fluida yang berbentuk tabung dengan penyempitan di bagian tengahnya. Nah, alat ini digunakan untuk mengukur aliran fluida dalam suatu pipa berdasarkan prinsip hukum Bernoulli. Prinsip hukum Bernoulli apa yang ditetapkan dalam tabung venturimeter ini? Jadi, prinsip ini tuh menyatakan bahwa jumlah energi dalam suatu aliran fluida ideal tetap konstan sepanjang garis arusnya. Nah, prinsip apa saja sih yang ada di tabung venturimeter ini? Jadi, terdapat dua prinsip di dalam tabung venturimeter ini. Yang pertama adalah persamaan kontinuitas dengan rumus A1 kali V1 sama dengan A2 dikali V2. A1 itu luas penampang pertama dikali V1 ataupun kecepatan di titik pertama sama dengan A2 luas penampang kedua dikali V2 kecepatan di titik kedua. Nah, persamaan yang kedua adalah persamaan Bernoulli. Nah, di persamaan Bernoulli ini terdapat rumus yaitu P1 tambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Nah, dari tabung venturimeter ini kita dapat mengetahui bahwa ternyata kecepatan berbanding terbalik dengan luas penampangnya. Nah, jadi kan bentuk tabung venturimeter itu seperti ini. Ada bagian yang menyempit di bagian tengahnya. Nah, ternyata kecepatan itu lebih tinggi di luas penampang yang lebih kecil dibanding luas penampang yang lebih besar. Jadi, semakin kecil luas penampangnya, maka kecepatannya akan semakin tinggi. Sedangkan apabila luas penampang yang lebih besar, maka kecepatannya semakin rendah. Nah, berbeda juga dengan tekanan. Tekanan malah berbanding terbalik dengan laju ataupun kecepatan. Nah, di bagian luas penampang yang lebih besar itu tekanannya lebih besar pula. Sedangkan apabila di luas penampang yang lebih kecil, maka tekanannya juga lebih kecil. Tabung venturimeter ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah tabung venturimeter yang terbuka ataupun tanpa manometer. Sedangkan yang kedua adalah tabung venturimeter dengan manometer ataupun tabung venturimeter yang tertutup. Kita akan membahas yang pertama, yaitu tabung venturimeter yang terbuka ataupun tanpa manometer. Jadi bentuknya seperti ini, pipanya mengarah ke atas ataupun terbuka ke atas. Nah, jadi ini bagian-bagiannya, ini adalah pipa yang lebih besar luas penampangnya, dan ini terdapat penyempitan di bagian tengahnya. Inilah luas penampang yang kedua ataupun yang lebih sempit. Nah, sesuai yang dengan saya bilang tadi, kecepatan itu lebih tinggi di luas penampang yang lebih kecil. Maka di sini kecepatannya itu lebih tinggi dibanding di sini luas penampang yang lebih besar. Nah, kemudian ini kan ada dua pipa. Yang pertama pipa dari yang luas penampang besar, sedangkan yang kedua dari yang penyempitan, pipa yang penyempitan. Nah, di sini terdapat tinggi aliran fluida yang luas penampang lebih tinggi dan luas penampang yang kedua lebih sempit. Nah, ini tinggi kedua aliran ini kita cari selisihnya dan itu akan kita masukkan ke dalam rumus yang berikutnya. Nah, jadi ini disebut delta H ataupun selisih tinggi antara dua aliran fluida ini dari luas penampang lebih besar dan luas penampang lebih kecil. Nah, apa rumus dari tabung venturimeter yang terbuka ini? Rumusnya adalah V1 sama dengan akar 2GH per A1 per A2 kuadrat dikurang 1. Nah, untuk mencari V2 nya kita bisa menggunakan persamaan kontinuitas ataupun rumus A1 kali V1 sama dengan A2 dikali V2. Nah, yang kedua adalah tabung venturimeter tertutup ataupun dengan manometer. Ini bentuknya seperti ini. Pipanya di dalam tabung venturimeter ini. Nah, jadi sama seperti tadi, terdapat penyempitan di bagian tengahnya, namun pipanya itu di dalam ataupun dia nggak keluar, dia tidak mengarah keluar, melainkan di dalam ini. Nah, jadi sama juga seperti tadi, hanya ataupun tingginya itu terdapat di sini, dapat dihitung dari sini. Dan sama juga seperti tadi, V1 ataupun V kecepatan di bagian yang A1 itu lebih rendah dibanding kecepatan di bagian luas penampang yang lebih kecil. Apa rumus dari tabung venturimeter dengan manometer? Rumusnya adalah V1 sama dengan akar 2GH dikali rho aksen kurang rho per
Rho dikali 1 dikurang A1 per A2 kuadrat. Nah, apa Rho aksen dan bedanya dengan Rho? Kalau Rho aksen itu adalah massa jenis yang terdapat di pipa ini, pipa manometer. Sedangkan Rho aja tanpa aksen itu adalah massa jenis di bagian pipa venturi. Apa saja pengaplikasian dari tabung venturimeter? Yang pertama adalah untuk mengukur bahan kimia seperti minyak, gas, dan lain-lainnya. Karena pengukuran bahan kimia ataupun industri kimia ini memerlukan presisi yang tinggi dan juga pengukuran yang lebih akurat. Nah, kemudian yang kedua adalah untuk instalasi pengolahan air. Nah, kemudian berikutnya ada juga industri penerbangan dan ruang angkasa dan juga sistem HVAC ataupun pemanasan, ventilasi, dan juga pendinginan. Sekian dari saya seputar tabung venturimeter. Semoga penjelasannya dapat dimengerti dan terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.